Di tahun 2026 saat ini diperkenalkan dengan yayasan yang bernama Yayasan Sejukan Pelosok Negeri yang memiliki tekad untuk membantu program pemerintah di sektor kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Yayasan Sejukan Pelosok Negeri tersebut didirikan sejak tanggal 19 Juni 2025 lalu yang diketuai oleh seorang profesional bernama Insinyur Ivan Ade Sofyan dari lulusan ITB. Selain itu, sosok Insinyur Ivan Ade Sofyan dikenal pula sebagai pengusaha sukses pemilik PT Mandala Geoteknika Mandiri dan sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Struktur dari organisasi Yayasan Sejukan Pelosok Negeri dengan misi sosial tersebut diantaranya sebagai berikut: Jeli Farina, MPD sebagai Dewan Penasihat, Heli Nepiana sebagai Dewan Pengawas, Insinyur Ivan Ade Sofyan, MT, IPM sebagai Ketua Yayasan Sejukan Pelosok Negeri, Alia Maharani, ST sebagai Sekretaris, Venti Oktaviana, S. PD, sebagai Bendahara Agung Perkasa, ST, sebagai Divisi Kemanusiaan, dan Haji Ade Ihsan sebagai Divisi Sosial. Yayasan Sejukan Negeri mempunyai tujuan diantaranya adalah menyediakan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan, meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin, membangun serta merenovasi masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial, serta memberikan bantuan kemanusiaan bagi penderita kanker di RSUD di wilayah Jawa Barat. Sumber pendanaan yang saat ini digunakan masih berasal dari dana mandiri, yang disisihkan oleh perusahaan bernama PT Mandala Geoteknika Mandiri sekitar 2,5% dari keuntungan perusahaan tersebut yang disalurkan untuk kepentingan sosial melalui Yayasan Sejukan Negeri tersebut. Insinyur Ivan Ade Sofyan, MT, IPM. Dalam wawancaranya setelah selesai mengadakan acara buka bersama dengan para wartawan Kota Cimahi yang diadakan pada tanggal 5 Maret 2026 di sebuah kafe di wilayah Kelurahan Setiamanah, menyampaikan beberapa keterangan tentang kegiatan yayasan Sejukan Pelosok Negeri tersebut yang dipimpinnya sebagai berikut. Pertama, menyediakan air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin. Kemudian yang ketiga, membangun atau merenovasi masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial. Nah, yang keempat, memberikan bantuan kemanusiaan bagi penderita kanker di seluruh pelosok Indonesia. Nah, itu tujuan kami membentuk yayasan ini. Yayasan ini berdiri mandiri, dananya itu dari perusahaan swasta, yaitu yang terbanyak dari kebanyakan si donatur utama itu dari PT Mandala Geoteknika Mandiri. Biasanya kami dari PT Mandala itu disisihkan 25% setiap kontrak proyek untuk berbagi ke masyarakat sebagai kewajiban sebuah perusahaan untuk CSR seperti itu. Di daerah masih kita seputar Bandung Raya. Itu yang pertama kami lakukan pemboran di Desa Ciledug, itu ada di Sindangkerta. Kita bekerjasama dengan DKM di sana untuk memberikan fasilitas air bersih. Karena di sana kalau musim kemarau airnya selalu hilang, dan sekarang masih berdiri untuk memberikan air bersih kepada masjid, kepada masyarakat, kepada yang membutuhkan lah. Nah, yang kedua, pemboran kedua itu ada di Cibabat, di RT 4 RW 9. Nah, itu pun ketika kemarau juga kadang masyarakat ngambil airnya dari masjid, jadi antri. Nah, untuk mengantisipasi itu kami memberikan satu sumur bor obat, jika nanti kalau ada kekeringan bisa ngambil secara gratis dari situ. Nah, dengan siapa kerjasamanya? Dengan Dewan Jeli Farina di sana, karena untuk sumur bor ini kan butuh biaya juga. Kedepannya jangan sampai kami memberikan donasi atau program untuk masyarakat tapi tidak berjalan ke depannya. Nah, ini makanya kita selalu kolaborasi dengan pihak-pihak wilayah misalkan, atau pihak-pihak yang memang notabene tokoh di sana yang memiliki kapasitas dan kapabilitasnya, sehingga program kita selalu terus berjalan. Nah, kemudian ada pun bedah rumah itu itu ada di Karangmekar Cimahi Tengah. Itu yang kami bedah itu adalah rumah orang yang tunawicara, tidak bisa bicara, tidak bisa berinteraksi seperti halnya orang normal, karena dia tidur dengan posisi atap terbuka, angin masuk, hujan masuk. Nah, kita bedah rumahnya. Kemudian yang kemarin tanggal 4 Maret 2006 kita membagikan takjil gratis, kurma dan air mineral.
Nah itu di 15 kelurahan di Kota Cimahi. Kita udah bagikan masjidnya, kita nggak tahu, kita kerjasama dengan masyarakat. Jadi ada masyarakat datang, kemudian kita kasihkan. Nah masjidnya itu mereka yang menentukannya sendiri. Yang memang kalau itu tidak ada pilihan harus yang masjid seperti apa, karena itu memang untuk berbagi takjil aja, untuk donasi kami lah di bulan puasa ini. Nah kemudian yang kedua, di bulan puasa ini kami pun di minggu ini akan mengadakan survei eksplorasi geolistrik di daerah Cigugur. Jadi divisi pelaksana kesosialan kami, Pak Tono, sudah mensurvei ada satu masjid di Cigugur yang memang membutuhkan air bersih, dilaksanakan di minggu depan untuk pemborannya, eksekusi pemborannya. Tapi untuk eksplorasi airnya ini kita akan dilaksanakan di minggu ini. Nah, kenapa kita perlu deteksi air dulu? Karena kita pun tidak semata-mata harus membor supaya tidak mubazir. Kita belum tahu nih posisi airnya itu di wilayah tersebut banyak atau tidaknya. Makanya kita menggunakan teknologi eksplorasi metode geolistrik. Dari Kota Cimahi, Cepi Hadas TV melaporkan.